بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على سر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. حبائبنا الكرام أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini, malam yang penuh berkah, malam yang kita penuhi dengan salawat kepada Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita diberi oleh Allah satu hidayah, taufik, kita diberi oleh Allah satu nikmat yang besar sehingga kita bisa menghadiri acara Maulidur Rasul di malam yang bahagia ini. Ketika kita menghadiri acara untuk Rasulullah, ketika kita duduk untuk Rasulullah, ketika kita berkumpul dan membicarakan Rasulullah, maka hendaklah di acara-acara semacam ini tidak ada orang yang membanggakan apa yang ia miliki, ilmu, jabatan, kekayaan, atau apapun. Kita ingin duduk bersama cuman menghadap pada Rasulullah, dan yang kita bawa adalah yang kita banggakan adalah bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tadi kita berdiri bersama menyambut Rasulullah dalam setiap acara maulid atau pembacaan Maulidur Rasul, ketika kita bangun bersama untuk berkata marhaban, marhaban ya Rasulullah, itu artinya kita sedang menyambut kedatangan Rasulullah. Ketika kita berdiri menyambut kedatangan beliau, kita menyampaikan salam kepada beliau. Dan tidak ada salam yang tidak dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruangan ini yang kita penuhi salam kepada beliau, ruangan ini telah memperoleh bau harum semerbak karena Rasulullah menjawab salam kita. Masalahnya kita tidak mencium bau itu karena kotoran dan dosa yang ada pada kita. Manusia-manusia yang dekat kepada Allah, manusia-manusia yang mengisi hatinya dengan Allah, begitu disebut nama Sayyidil Wujud Muhammad, mereka menikmati bau harum semerbak. Kita dalam hadis kisah pernah membaca ketika Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, putri kesayangannya. Kemudian beliau berkata, putriku, hari ini aku demam, datangkan dan berikan kepadaku kisah Yamani, serban beliau yang besar. Kemudian beliau berteduh di bawah serban itu. Dalam keadaan semacam ini masuklah putra Sayyidah Fatimah Al-Imam Al-Hasan yang masih kecil. Begitu beliau masuk pintu mengucapkan salam kepada ibunya, spontan ia berkata, "Ummah, ibuku, aku mencium bau harum semerbak seperti ada datukku Rasulullah di sini." Belum melihat pun akan mencium bau harum semerbak. Begitu ketika datang Al-Imam Husain, teriaknya sama. Dan begitu juga ketika datang Al-Imam Ali, jawaban teriakan beliau sama, aku mencium bau harum semerbak. Setiap disebut nama beliau, setiap ruangan itu menjadi bau harum semerbak. Masalahnya kadang-kadang kita tidak mencium bau itu. Di waktu-waktu tertentu insya Allah kita menikmati bau itu. Dan mungkin di antara kita pernah ada yang merasakan ketika ia hening membaca salawat pada Rasulullah atau di acara-acara maulid Rasulullah, spontan ia memperoleh bau harum, itulah Rasulullah. Karena apabila beliau mengucapkan salam,
maka salam suci dari lisan yang suci, dari manusia yang suci, maka dalam lisan suci itu akan ada bau harum semerbak. Para malaikat menyaksikan saat ini. Para malaikat mencium bau harum semerbak seperti yang pernah kita baca dalam riwayat-riwayat ketika mereka bau harum semerbak, ketika mereka bertanya, dari mana ya Allah bau harum ini? Jawaban Allah, cuman di bumiku wahai para malaikatku, hamba-hambaku sedang berkumpul dan menyebut-nyebut nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita dari bangun menyambut kedatangan beliau, di antara apa yang kita ungkapkan yang disebutkan dalam kitab yang sedang kita baca tadi dan kitab yang agung, ya sayyidi ya man lahul jah indallah innal musiiina qad ja'uk lidzambi yastaghfirun Allah. Wahai sayyidi, wahai tuanku, wahai Rasulullah, wahai yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sebenarnya orang-orang yang berbuat dosa ini telah datang menghadapmu dan mereka semua memohon ampun kepada Allah. Kita merasakan bahwa kita sedang berhadapan pada Rasulullah dan kita ingin mengatakan, kami semua ini penuh dosa ya Rasulullah. Kami ini banyak amal kejelek yang sedang kita lakukan, tapi kami punya pintu menuju kepada Allah. Pintu itu adalah Sayyidil Wujudi Muhammad. Innal musiiina qad ja'uk, mereka telah datang kepadamu untuk apa? Lidzambi yastaghfirun Allah, mereka mohon ampun kepada Allah berkaitan dengan dosa-dosa. Mudah-mudahan teriakan dan panggilan rintihan kita itu diterima oleh Allah, dan malam ini Allah mencurahkan rahmat ampunannya kepada kita. Karena memang begitu Al-Quran mengajarkan pada kita, kalau kita berbuat dosa dan kita ingin menemukan Allah Ghafurun Rahim, maka ketuklah pintu kekasihnya, pintu Sayyidil Wujudi Muhammad. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau mereka setelah menzalimi diri mereka kemudian datang kepadamu wahai kekasih Allah, begitu urusan berbuat dosa Allah menyebutkan ja'uka, datang kepadamu, karena hanya pintu itu yang akan membukakan kita untuk menuju pintu Allah. Ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun. Kemudian Rasul memintakan ampun. Di sanalah kita menemukan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha belas kasih sayang. Kita sekarang sedang duduk memperingati hari kelahiran beliau, membaca Maulidur Rasul, dan ketika tadi kita bangun kita sedang menyambut Rasulullah. Semua kita yang belajar sejarah, ketika kita mendengarkan tadi, kita bangun bersama-sama teriak memuji Rasulullah. Ya Jaddal Hasan wal Husain, ya man lahul jah indallah. Wahai setiap orang beriman, berteduhlah di bawah ketampanan wajah Rasulullah, di bawah cahaya Rasulullah. Itu lantunan-lantunan yang kita sebutkan ketika kita bangun dengan rebana yang dibunyikan. Semua yang membaca sejarah akan teringat ketika Rasulullah masuk kota Madinah, disambut oleh seluruh penghuni Madinah. Semuanya berdiri, bangun, berjalan di belakang unta beliau yang sedang beliau naiki. Semua berteriak, semua menyambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah muncul bulan purnama. Semua memandang wajah itu adalah bulan purnama, wajah yang tampan. Semua teriak histeris Rasulullah. Kita bisa bayangkan kalau kita hadir saat itu, kita datang melihat wajah Rasulullah, menyambut kedatangan Rasulullah. Semua anak kecil, wanita, lelaki, yang tua, semua berteriak, ya Rasulullah. Yang tidak sempat bernaib jalan dari atas pohon kurma, penuh pohon kurma di tepi-tepi kota Madinah, semua ingin melihat wajah termulia, wajah teragung, wajah tertampan, wajah Sayyidil Wujudi Muhammad. Karena itu di acara semacam ini jangan ada orang menghina orang lain, karena kita sedang duduk bersama untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah. Saat beliau masuk kota Madinah,
saat semua orang menyambut nangis histeris dan teriak, dan semua orang teriak, silahkan di rumahku Rasulullah. Semua orang ingin Rasulullah bertempat tinggal atau mampir ke rumahnya. Siapa ada orang yang tidak bangga kalau rumahnya didatangi Sayyidul Wujud? Karena di mana beliau meletakkan kakinya, di situ para malaikat berebut. Di situ seluruh rahmat Allah akan turun. Semua berkata, silahkan ke rumahku ya Rasulullah. Silahkan ke rumahku ya Rasulullah. Bahkan sebagian mereka ada yang menarik untahnya, di rumahku saja Rasulullah, di rumahku. Tapi Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wa alihi tidak ingin menyakiti satu dengan yang lain, menyakiti hati orang. Beliau yang paling menjaga perasaan manusia. Khususnya yang menyambut beliau semua bukan orang kaya. Sebagian ada orang-orang miskin yang hatinya teriak, air matanya begitu deras, ingin menyambut Rasulullah, tapi lisannya keluh, nggak mampu mengatakan silahkan, karena takut kalau Rasul ke rumahku, aku tidak memiliki rumah yang baik, aku akan malu, dan aku tidak akan menghormati Rasulullah dengan kesederhanaan yang kumiliki. Si kaya, orang-orang kaya teriak. Tapi Rasulullah tidak ingin menyakiti. Tadi Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Syama'ilnya gamblang menyatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau beliau diundang orang miskin, begitu bergegas cepat-cepat menyambut kedatangannya. Kalau beliau mau perang, itu dikumpulkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin dan yang lemah. Beliau berkata, sebenarnya kita diberi oleh Allah kemenangan karena kalian. Doakanlah kami menang. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menghadiri acara Rasulullah, maulid Rasulullah, majlis Rasulullah, jangan ada orang yang meremehkan orang yang enggak punya. Karena itu dikutuk Rasulullah. Karena itu perbuatan yang paling dibenci Rasulullah. Rasulullah di atas untanya semua teriak mengatakan silahkan, silahkan, silahkan. Rasul cuma berkata sambil menuding ke untanya, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan untah ini, dia telah diberitahu dan diperintah oleh Allah. Di mana untah itu berhenti yang kunaiki, disitulah aku akan bertempat tinggal di rumah itu. Tidak akan berkata di rumah dia atau di rumah yang ini, karena takut menyakiti hati yang semuanya ingin bahwa Rasulullah akan tinggal di rumahnya. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan untahku. Untah ini telah diberitahu oleh Allah. Allah telah menunjuk di mana kelak akan berhenti. Hadirin yang saya muliakan, tahukah pertama beliau masuk ke kota Madinah, sambutan begitu meriah, semua orang menyilahkan rumahnya. Ternyata rumah siapa yang dipilih oleh Allah untuk diduduki pertama ketika masuk kota Madinah? Diduduki hamba Allah yang paling mulia, kekasih Allah, Sayyidul Wujudi Muhammad. Ternyata unta itu berhenti persis di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah yang paling miskin di kota Madinah. Jangan pernah meremehkan orang yang menghadiri acara maulud, meremehkan orang yang tidak punya, karena mereka Rasulullah akan datang. Rasulullah bertempat tinggal di rumah, ternyata unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub. Itu Abu Ayyub ketika melihat unta berhenti, yang tadinya cuma menangis terisak-isak, dia teriak, dia lampiaskan kegembiraannya, dia teriak, dia berkata, ya Sayyidal Bashar, wahai makhluk Allah, wahai manusia termulia, kamu akan di tempat tinggal di tempatku. Dia mengetok pintu rumahnya, dia cuma tinggal bersama ibunya tua dan buta. Ketika ia mengetok pintu itu, hampir jebol pintu dengan keras karena gembiranya. Ia berkata, ibuku, ibuku, bukakan. Sayyidul Bashar, yang datang ini manusia termulia, Nabi pilihan Allah. Ibunya buta bergegas membuka pintu. Kemudian ibunya berkata, selamat datang, selamat datang, Nabi termulia. Kemudian ibunya menangis, tapi sayang ya Rasulullah, mataku buta sehingga aku nggak mampu melihat wajahmu yang tampan ya Rasulullah. Seorang buta, miskin, rumahnya pertama didatangi Rasulullah, kegembiraan tapi sedih, nggak bisa melihat tamu agung, manusia termulia. Abu Ayyub mendekati Rasulullah, ya Rasulullah,
Ibuku buta ya Rasulullah. Rasulullah turun dari ontanya, kemudian mengucapkan salam, kemudian berkata, Abu Ayyub, izinkan aku memegang kening ibumu, mata ibumu. Dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Spontan wanita itu melihat, dan pertama yang dilihat wajah tertampan, wajah Sayyidil Wujudi Muhammad. Alangkah bahagianya Abu Ayyub Al-Ansari dipilih oleh Allah. Ayyuhal ikhwah, mengungkapkan cinta pada Rasulullah memang bukan hanya dengan lisan, tapi Allah tahu siapa yang benar-benar hatinya mencintai kekasihnya, dan siapa yang benar-benar cuman hatinya yang mencintai kekasihnya, dan siapa yang cuman mengutarakan dalam lisannya. Allah kelak akan menentukan. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang pandai lisan kita memuji Rasulullah, tapi kita ingin memati kecintaan Rasulullah ada di hati kita, sehingga disaksikan oleh yang memiliki hati Rabbul Izzah, Rabbul Alamin. Ma'asyiral ikhwah, kita sedang bersama Rasulullah menyambut kelahiran Rasulullah. Maka di hari kelahiran dan kita menyambut kelahiran beliau, kita akan memberikan sesuatu yang paling indah untuk Rasulullah. Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika membawakan kepada kita riwayat mengenai Rasulullah ketika bersabda, aku pertama makhluk Allah ciptakan, tapi aku yang terakhir diutus. Aku pertama nabi, tapi aku terakhir. Hadis yang disebut oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi itu membawa saya ingin tertarik malam ini untuk membicarakan Rasulullah, tetapi dari lisan Rasulullah sendiri. Kita ingin duduk malam ini, ingin mendengarkan bagaimana Rasulullah mengenalkan kepada kita siapakah beliau itu. Karena yang paling tahu siapa Rasulullah adalah Allah penciptanya, dan beliau Habibullah. Beliau kekasih Allah. Kita mampu mensifati Rasulullah, tapi kemampuan kita terbatas karena kebesaran Rasulullah tidak mampu kita ciptakan. Surga itu sebagai makhluk yang kelak diciptakan oleh Allah, yang kita akan masuk insya Allah dengan syafaat Rasulullah. Surga itu dengan semua kenikmatannya, sebenarnya surga itu kecil kalau kita bicarakan mengenai kebesaran Rasulullah. Surga sangat kecil. Al-Habib Ali Al-Habsyi sendiri nggak mau masuk surga atau rindu surga. Kalau beliau minta surga dan rindu surga, bukan karena surganya, karena dalam surga ada Sayyidul Wujud. Kita masih ingat seorang sahabat yang miskin, yang bukan seorang terkenal, yang mencintai Rasulullah, tukang kebun kurma. Ketika cuma tiap hari memandang wajah Rasulullah sebelum ke kebunnya, memandang dan terus itu pekerjaannya. Suatu hari duduk memandang Rasulullah, tapi kemudian pucat wajahnya, gemetar tangannya. Kata Rasulullah, kenapa kamu? Tidak ya Rasulullah, demi Allah, kesenanganku di dunia ini tidak ada kecuali yang paling kusenangi dan aku masih mau betah hidup adalah aku bisa duduk bersamamu dan memandang wajahmu ya Rasulullah. Kalau bukan karena itu, aku lebih memilih biar aku ditelan oleh bumi, biar mati, nggak ada keindahan bagiku. Tetapi aku berpikir ya Rasulullah, kalau aku seorang miskin, orang biasa, kalau aku mati dan kalau aku masuk surga, pasti surgaku di bawah Rasulullah. Siapa aku? Sementara kamu kekasih Allah, kamu penghulu para nabi, pasti surgamu di tempat yang tinggi. Dan demi Allah ya Rasulullah, bagiku surga nggak ada artinya kalau nggak melihat wajahmu. Orang ini sudah menganggap surga tidak ada artinya yang dilihat wajah Rasulullah. Karena itu orang itu dalam sejarah menyebutkan, ketika orang itu berkata, datang Jibril membawa ayat man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya kelak dibangkitkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang saleh, dan sebaik-baik kawan kelak mereka dari surga. Ketika dibacakan ayat ini agak lega dia. Sejarah menulis orang itu dalam beberapa waktu ketika ia ketika ia kerja di kebunnya, dia sebagai kuli aja di kebun,
Datang anaknya nangis. Ketika ingin berbicara nggak mampu, terputus-putus. Ayah, ayah. Berhenti lagi. Ayah menangis. Kata ayahnya, tenangkan, ada apa anak? Ayah menangis lagi, terus terpatah-patah. Terakhir dipegang oleh ayah. Diamkan, tenangkan, ada apa? Kata orang anak itu, ayah, Rasulullah meninggal. Ketika dia mendengar Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, dia seperti orang yang sedang setrum, teriak histeris. Kapak yang ada di tangannya dia lemparkan, kemudian ia nangis dan angkat tangan berdoa, dan ini berdoanya. Orang yang menganggap tidak ada sesuatu yang nikmat di dunia kecuali Rasulullah, surga pun baginya tidak ada artinya. Orang itu angkat tangan, Allahumma azhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Ya Allah, butakan mataku supaya mata ini enggak memandang siapapun setelah kekasihku Muhammad. Dan spontan ia buta. Dibawa menghadap Rasulullah untuk melihat jenazah Rasulullah, sudah buta matanya dan tidak mau lagi matanya memandang apapun di dunia, karena bagi dia semua ini enggak berarti. Surga bagi dia enggak berarti, apalagi cuman yang di dunia ini. Dan dia spontan buta. Kemungkinan besar dan kami yakin kelak di hari kiamat ketika ia dibangkitkan, pasti ia akan melihat, dan pertama yang ia akan lihat adalah wajah Sayyidil Wujudi Muhammad. Surga itu adalah, kalau kita bandingkan dengan Rasulullah, tidak akan ada artinya. Kecil dan kecil surga. Surga itu saja kalau Rasul mensifati, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga dengan semua kenikmatannya itu belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum mampu dibayangkan oleh akal manusia. Kalau itu surga, apalagi kebesaran yang surga itu dan seluruh yang ada ini diciptakan karenanya Sayyidil Wujudi Muhammad. Maka tidak pernah kita mampu mensifati Rasulullah, tidak mampu untuk mengatakan menggapai kebesaran Rasulullah. Karena itu biarkan malam ini saya cuma baca riwayat, entah ada berapa belas riwayat, kita akan baca lewat sebentar mengenai Rasul mengenalkan kepada kita siapakah beliau sallallahu alaihi wasallam. Biar kita mengenal beliau dari lisan beliau yang kita yakini dengan Al-Quran bahwa lisan suci beliau tidak pernah berbicara kecuali hanya perintah dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berbicara dari hawa dan keinginannya, tapi semua ungkapannya adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dengarkan Sayyidil Wujud mengenalkan kepada kita siapakah beliau. Beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma khalaqallahu khalqan afdala minni wala akrama alaihi minni. Tidak pernah Allah menciptakan ciptaannya semulia aku, dan tidak ada orang yang paling mulia di sisinya kecuali aku. Puncak kemuliaan seseorang di hadapan Allah, puncaknya yang tertinggi adalah Sayyidil Wujudi Muhammad. Makhluk Allah yang paling mulia yang Allah ciptakan adalah Sayyidil Wujudi Muhammad menurut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mengungkapkan kalimatnya pendek semacam ini, beliau ingin mengunci bahwa tidak pernah orang mampu membayangkan keagungan dan kebesaran beliau dan kedudukan beliau di hadapan Allah. Wala akrama alaihi minni, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali aku. Yang lainnya mulia, cuman kemuliaan yang tertinggi dimiliki oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Para anbiya makhluk-makhluk Allah yang mulia, tetapi yang termulia dari mereka adalah Sayyidil Wujudi Muhammad. Para anbiya adalah makhluk-makhluk yang memperoleh kehormatan dan yang dekat dan dimuliakan oleh Allah, tapi yang terdepan dari mereka Sayyidil Wujudi Muhammad. Kedua, beliau pernah bersabda, ayuhan nas. Begini beliau ingin mengenalkan mengenai dirinya, ayuhan nas, innama ana rahmatun muhda. Hei manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Maka tidak ada rahmat yang turun kepada makhluk kecuali melalui simbol rahmat Allah, pemikul rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kecuali melalui Sayyidil Wujud Muhammad.
Innama pakai lil hasr, hanya innama ana, sesungguhnya aku ini cuman rahmatun muhda, rahmat yang dihadiahkan. Kalau hadiah itu dari Allah, maka tidak pernah kita mampu membayangkannya. Orang itu selalu hadiah itu dinilai dari yang memberikan. Hadiah dari seorang biasa, ya nilai hadiahnya biasa. Hadiah dari orang yang lebih kaya, hadiahnya akan lebih besar. Hadiah dari terus, tapi pada akhirnya kalau hadiah dari Allah, maka hadiah itu nggak pernah bisa kita bayangkan. Justru hadiah itu ternyata adalah rahmat yang manusia tidak pernah mampu hidup sedetik, bahkan kurang dari sedetik tanpa rahmat Allah. Kurang dari sedetik pun kita akan hancur dan binasa, karena kita hanya memerlukan rahmat Allah. Potos sedikit saja binasa kita. Dan dalam segala wujud ini di situ ada rahmat Allah. Wa in min syai'in, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam semua sesuatu itu ada rahmat. Berarti dalam semua wujud ini adalah ada sayyidil wujudi Muhammad. Karena rahmat mutlak itu adalah beliau. Innama ana rahmatun muhda. Beliau rahmat. Syariat yang beliau bawa rahmat. Ketentuan beliau rahmat. Dan semua yang beliau ajakkan kepada umat ini rahmat. Karena itu Allah tidak menerima kita menerima sayyidil wujud karena terpaksa. Kita harus menerima beliau, syariat yang beliau bawa. Nggak boleh kita menerima terpaksa. Karena ini beliau adalah rahmat muhda, rahmat Allah yang dihadiahkan untuk umat. Adakah umat menerima hadiah dari Allah merasa terpaksa? Karena itu Allah berfirman, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka belum sempurna keimanan mereka sebelum mereka bertahkim kepadamu, mengembalikan semua urusan mereka kepadamu dan menerima ketentuanmu dengan lapang dada. Wa yusallimu taslima, cuman tunduk pasrah kepada Rasulullah karena rahmat. Innama ana rahmatun muhda. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wa alihi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dibimbing langsung oleh Allah, dididik langsung oleh Allah, dan sebaik didikan adalah didikan Allah. Jangan pernah kita mengatakan Rasulullah pernah keliru, pernah salah, pernah ini, karena yang mendidik langsung adalah Allah. Kalau Nabi Allah Musa memperoleh dari Allah ketika kecil, walitusna'a ala aini, kamu akan dibesarkan, dibimbing, dididik ala aini, atas penglihatanku Allah. Maka sayyidil wujud lebih mulia dari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah pun dari awal dijaga oleh Allah. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Beliau juga bersabda, ana adibullah wa aliyun adibi. Aku didikan Allah dan Ali adalah didikanku. Beliau adalah adibullah. Adabani rabbi fa ahsan ta'dibi. Keempat, beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana, ini beliau mengenal kepada kita siapa beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu seluruh anak Adam tanpa harus aku sombong. Hadis lain beliau pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin penghulu seluruh anak Adam di hari kiamat wala fakhar, tanpa harus aku congkak dan sombong. Beliau manusia yang paling tawadhu. Cuman karena ini perintah Allah, Allah sedang memerintahkan beliau untuk mengenalkan kepada umat ini siapakah beliau, supaya kita nggak bermain dengan beliau, supaya kita tidak berkurang ajar, maaf nah dengan bahasanya, dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ana sayyidu waladi Adama wala fakhar. Kelima, beliau pernah bersabda,
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana mubasysyiruhum idza aisu. Aku pertama makhluk Allah ketika kelak dibangkitkan di hari kiamat. Pertama dibangkitkan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dan aku adalah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan khutbahku ketika seluruh hamba Allah dikumpulkan di mahsyar. Kita semua akan mendengarkan langsung khutbah Rasulullah di mahsyar. Wa ana mubasysyiruhum, aku yang akan memberikan kabar gembira kepada mereka idza aisu, ketika mereka sudah putus asa. Allahu akbar. Mereka sudah datang ke Adam, sudah datang ke Nabi Allah Nuh, sudah datang ke Nabi Allah Ibrahim, sudah datang ke Nabi Allah Musa, sudah datang ke Nabi Allah Isa. Ketika di mahsyar, seluruh para anbiya berkata, bukan bagianku. Ketika datang kepada Rasulullah dan mereka sudah putus asa, ketika datang, ana mubasysyiruhum idza aisu, aku yang akan memberikan kabar gembira kalau mereka sudah putus asa. Karena ketika seluruh mereka datang kepada Rasulullah, Rasulullah cuma berkata, ana laha, ana laha, ana laha. Ini bagianku, ini bagianku. Aku yang akan menyelesaikan. Sujud beliau di hadapan Arsyullah untuk memberikan kabar gembira untuk umatnya dan seluruh umat para anbiya, termasuk untuk para anbiya. Beliau sujud di hadapan Arsyullah dan enggak mengangkat kepalanya sampai beliau mendengarkan firman Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tuzaffa. Muhammad, angkat kepalamu, mintalah dikabulkan permintaan, mohonlah syafaat diberikan syafaatmu. Ana mubasysyiruhum idza isu, beliau yang akan memberikan kabar gembira kalau umat ini sedang putus asa. Ini mungkin untuk hari kiamat, untuk di sini ayyuhal ikhwah. Untuk di dunia, jangan ada umat Muhammad pernah putus asa melihat kehidupan. Putus asa karena digoncang oleh ekonomi, putus asa karena digoncang oleh keadaan, putus asa karena dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Tidak ada putus asa bagi umat yang masih memiliki Nabi termulia, Nabi sebagai rahmat Allah yang dihadiahkan. Tidak boleh umat Muhammad putus asa. Apapun keadaannya, masih punya Sayyidul Wujud Muhammad. Keenam, beliau pernah bersabda, ana da'watu abi Ibrahim wa kana akhir man basyarani Isa bin Maryam. Aku adalah doa ayahku Ibrahim, dan nabi yang terakhir membawa kabar mengenai aku adalah Isa putra Maryam. Artinya seluruh para nabi mulai Nabi Allah Adam itu sudah mulai mengenalkan kepada anaknya, dan seluruh nabi sampai Nabi Allah Isa mengenai akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Kata Rasulullah, yang paling akhir memberikan kabar kedatanganku adalah Isa. Karena dalam Al-Quran disebutkan, Isa berkata, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Aku membawa kabar gembira dengan Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Aku adalah doa ayahku Ibrahim. Karena Ibrahim, Al-Quran menceritakan ketika wa'id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida, doa Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah di sini kelak, di tempat ini, seorang Rasul dari mereka. Aku doa Ibrahim, dan terakhir yang memberi kabar mengenai aku adalah daripada anbiya adalah Isa. Ketujuh, beliau bersabda, saya akan lewat saja, pasti masing-masing hadis ini kalau kita berhenti ya dalam satu muhadharah tersendiri. Beliau pernah bersabda, ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah kelak di hari kiamat orang yang paling banyak memiliki umat pengikut. Mudah-mudahan kita pengikut beliau, mudah-mudahan kita diakui oleh beliau, mengikut beliau di dunia, pengikut beliau kelak di akhirat. Dan kita semua akan melihat wajah tampan Rasulullah, dan kita akan berebut mencium tangan suci beliau yang penuh keharuman. Tangan itu kalau sudah memegang dadah kita sampai pada Allah. Tangan itu kalau sudah memegang kepala kita, akal kita akan sempurna, karena itu adalah tangan Sayyidil Wujudi Muhammad. Kedelapan, Rasul pernah bersabda, ana qaidul mursalin wala faqar.
Ana khatamun nabiyyin wala fakhar. Ana awwalu syafi'in wa musyaffa' wala fakhar. Sallallahu alaihi wa alihi. Aku adalah pemimpin para rasul tanpa aku harus sombong. Aku adalah penutup seluruh para nabi tanpa harus sombong. Dan aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan pertama yang memperoleh syafaat wala fakhar. Seluruh para anbiya memang di bawah beliau. Adam wa manzunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Begitu beliau sabda, dari mulai Nabi Adam sampai siapapun, semua akan di bawah benderaku di hari kiamat. Bendera tertinggi, bendera Habibullahil A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yang meninggikan bendera Rasulullah di dunia ini, untuk kita jadikan beliau yang terdepan, kita akan berteduh di bawah bendera beliau insyaallah. Dan aku adalah khatamin nabiyyin, penutup para anbiya. Khatamin nabiyyin artinya beliau nabi terakhir, tapi punya arti juga khatamin nabiyyin, beliau yang akan menstempel para amalan para anbiya baru diterima oleh Allah. Seluruh para nabi nanti menurut Al-Quran akan ditanya oleh Allah, sudahkah kalian sampaikan risalah yang kuwajibkan untuk kalian sampaikan pada umat kalian? Yang akan mengatakan, mereka berkata iya, tapi Allah akan menerima setelah disaksikan oleh Sayyidil Wujud, mendapatkan stempel Sayyidil Wujudil A'zam Muhammad. Wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti kalau kami datangkan setiap umat dengan yang menyaksikan? Artinya yang menyaksikan masing-masing umat ialah nabinya. Kemudian semua yang menyaksikan para anbiya itu, kami datangkan engkau untuk menyaksikan mereka. Baru mereka lolos di hadapan Allah. Aku pertama yang akan memberi syafaat dan menerima syafaat. Kesembilan, ana awwalu man yaqra'u babal jannah sallallahu alaihi. Aku yang pertama mengetuk pintu surga. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ketika aku ketuk pintu surga, malaikat berkata, man? Siapa penjaga surga? Qultu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan Muhammad. Spontan malaikat membuka sambil berkata, aku memang diperintahkan untuk enggak membuka pintu ini sebelum engkau. Beliau bersabda, surga diharamkan oleh Allah untuk seluruh para nabi sebelum aku masuk surga. Surga diharamkan oleh Allah untuk seluruh umat nabi-nabi terdahulu sebelum umatku masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man yaqra babal jannah. Kalau kita mau surga, mendambakan surga, ingin memperoleh kenikmatan surga, marilah kita mendekatkan diri kepada manusia yang surga diciptakan karenanya, dan surga tidak boleh dinikmati siapapun sebelum manusia termulia ini, Sayyidil Wujud. Ana awwalu man yaqra babal jannah. Ke-10, ana awwalu wafidin 'alal azizil jabbar yaumal qiyamah. Wa kitabuhu wa ahlu baiti thumma ummati thumma as'aluhum ma fa'altum bi kitabillah wa bi ahli baiti. Aku pertama makhluk Allah yang akan menghadap kepada Al-Azizul Jabbar, kepada Allah. Kemudian dengan kitab, dengan Al-Quran, dengan keluargaku, baru dengan umatku, dan kelak di sana aku akan tanyakan kepada umatku apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran dan terhadap keluargaku, ahlu baitku. Aku, ana awwal wafid, pertama utusan yang menghadap pada Allah, Sayyidil Wujud. Karena Sayyidil Wujud ini yang punya peran di akhirat, maka beliau yang terdepan dalam segala sesuatu. Karena memang akhirat itu nanti akan didengungkan suara wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itu milik beliau. Karena nanti di akhirat akan didengarkan bahwa beliau memiliki maqaman mahmuda. Ke-11, in kana Ibrahim alaihi salam khaliluh fa ana Muhammadun habibuh. Kalau Ibrahim adalah kawan dan dekat dengan Allah, maka aku Muhammad adalah kekasih Allah.
Aku adalah kekasih Allah. Artinya Rasulullah ingin mengenalkan pada kita siapakah beliau? Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah, dan tidak pernah cinta Allah berikan kepada siapapun kecuali melalui kekasihnya. Kita tidak pernah akan memperoleh cinta dari Allah kalau tidak melalui kekasih Allah, yaitu Sayyidul Wujud. Gamblang Al-Quran berkata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin memperoleh jawaban yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian, syaratnya ikutilah kekasih Allah, Habibullah, Sayyidul Wujudi Muhammad. Beliau hanya mengatakan, in kana Ibrahim alaihi salam khalilah fa ana Muhammadun habibah. Aku kekasih Allah. Jadi kalau kita sedang mengatakan ya Habiballah, artinya kita mengatakan wahai kekasih Allah. Maka simbol cinta Allah tidak akan datang kecuali melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam perniagaan kita, dalam muamalah kita, dalam apapun, kita tidak akan memperoleh cinta dari Allah kalau tidak mengikuti kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad. 12. Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling takwa dari kalian aku sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca inna akramakum indallahi atqakum, siapa atqakum? Sayyidul Wujud Muhammad. Inna atqakum wa a'lamakum billahi, yang paling takwa kepada Allah adalah aku, beliau Sayyidul Wujud. Tidak ada orang di atas beliau sallallahu alaihi wa alihi. Semua orang yang ingin memperoleh ketakwaan, memperoleh ilmu, harus berdekat diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. 13. Ana kuntu awwalu man amana bi rabbi wa awwalu man ajab haitsu akhadha Allah mitsaqan nabiyyin wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ana awwalu nabiyyin qala bala sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah makhluk Allah yang pertama beriman kepada Tuhan, kepada Allah Tuhanku, padanya. Aku adalah makhluk Allah pertama yang menyahuti panggilan Allah ketika diambil oleh Allah kesaksian seluruh para nabi dan diambil saksi, diambil kenyataan mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Rasulullah, aku pertama nabi yang berkata, bala, iya engkau Tuhan kami. Artinya dalam alam wujud ini dulu tidak ada siapa kecuali Allah. Kanallah walam yakun syai'a, hanya Allah. Kemudian pertama Allah ingin menciptakan makhluknya untuk memperoleh nama Al-Khaliq sebagai pencipta. Pertama makhluknya ialah Nurul Habibil Mustafa, cahaya beliau. Karena itu Rasul pernah bersabda, afdalu kalamin qawlu la ilaha illallah wa afdalul khalqi awwalu man qala la ilaha illallah. Qila ya Rasulullah wa man awwalu man qala la ilaha illallah? Qala ana wa kuntu baina yaday umajjiduhu wa usabbihuhu wa ukabbiruh. Semulia-mulia kata perkataan atau kalimat adalah ucapan la ilaha illallah, dan semulia-mulia makhluk Allah adalah makhluk Allah yang pertama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau ditanya, siapa makhluk Allah yang pertama mengucapkan kalimat itu? Beliau berkata, aku yang pertama mengucapkan. Kapan? Ketika aku masih cahaya dan aku menyembah Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, mengagungkan nama Allah. Artinya pertama makhluk mengikrarkan mengenai rububiyat Allah untuk berkata la ilaha illa anta huwal habibul mustafa. Ana kuntu awwalu man amana bi rabbi, aku makhluk pertama yang beriman pada Tuhanku. Wa awwalu man ajab, pertama makhluk yang menjawab bala ketika Allah mengambil perjanjian. 14 dan terakhir,
Dan sebenarnya bukan terakhir, masih banyak Rasulullah mengenalkan pada kita. Dalam kesempatan ini kita ambil 14 riwayat. Beliau kemudian pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "U'titu khamsan lam yu'tiha ahadun qabli. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa nusirtu birra'b. Wa uhilla li al-maghnam. Wa u'titu jawami'al kalim." Aku diberi 5 oleh Allah yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun dari sebelumku. Aku diberi 5 keistimewaan yang Allah belum pernah memberikan 5 ini kepada siapapun sebelumku. Pertama, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Seluruh bumi ini dijadikan oleh Allah tempat sujud bagiku dan tempat yang suci. Dimanapun kita di bumi Allah ini, kita diizinkan untuk menyembah Allah di situ. Sujudlah di bumi Allah di mana saja. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kita kalau salat di masjid indah, tapi kalau enggak di masjid dimanapun sah salat, selagi seluruh bumi ini Allah jadikan tempat yang suci dan tempat untuk kita bersujud. Dan ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidil Wujudi Muhammad. Dan keistimewaan itu kita menikmati karena kita sebagai umatnya. Dan dimanapun kita berada, kita bisa sujud. Kedua, wa nusirtu birra'b. Aku diberi oleh Allah kemenangan dengan Allah memberikan rasa takut pada musuhku. Dalam hadis lain, nusirtu birra'b masafata syahr. Aku diberi oleh Allah kemenangan perjalanan masih 1 bulan. Belum 1 bulan saya baru sampai ke tempat itu, di sana musuh-musuh Allah sudah takut. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini keistimewaan. Wa ahilla liyal maghnam. Dan Allah halalkan bagiku harta rampasan yang sebelumnya Allah tidak halalkan pada siapapun. Dan aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Diberi oleh Allah aku adalah memiliki, bisa mengungkapkan kata-kata yang singkat, padat tapi artinya singkat tapi luas maknanya. Itu beliau sallallahu alaihi wa alihi. Jawami'ul kalim. Jawami artinya jami'ah, luas. Semua yang beliau ungkapkan walaupun singkat dan pendek, luas. Ayyuhal ikhwah, inilah ada 14 riwayat dan masih puluhan, mungkin juga ratusan riwayat-riwayat yang mengenalkan, yang beliau mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi setidaknya 14 ini kita buat renungan kita dalam rangka kita memeriahkan hari kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad pada malam yang bahagia ini. Tidak ada harapan dalam mengadakan acara semacam ini kecuali ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, ingin mengisi hati ini dengan cinta padanya, ingin menjadikan beliau adalah makhluk satu-satunya yang akan kita letakkan di atas segalanya. Kita ingin melangkah, kita akan tanya, langkah yang akan saya langkai diridhoi enggak oleh Rasulullah? Kita ingin bisnis, kita bertanya, bisnis yang akan saya lakukan ini diridhoi enggak oleh Rasulullah? Dalam semua gerak-gerik kita akan tanya dulu, Rasulullah senanglah. Kalau senang, bismillahi majreha wa mursaha, kita lakukan. Kalau enggak, dapat keuntungan 1 miliar, triliun atau berapapun, dapat keuntungan, tapi Rasulullah tidak rela. Jangan pernah dianggap semua harta ini enggak berarti. Bagi pecinta Rasulullah, surga masih murah, apalagi harta yang enggak berarti. Jangan pernah kita korbankan keagungan Rasulullah, kebesaran Rasulullah karena harta dan hal-hal yang kecil. Kalau kita mau menjabat, jabatan ini meridhai Rasulullah atau tidak, kita lihat diridhai Rasulullah, bismillah. Kalau tidak, tinggalkan. Kita mengadakan acara semacam ini mendekatkan diri pada Allah, ingin mengisi hati kita cinta pada Rasulullah, menjadikan beliau di atasnya. Dan ketiga, kita ingin wujudkan ukhuwah Islamiyah sesama umat Muhammad agar Rasulullah bergembira. Tidak ada, kalau kita ingin menyambut kelahiran beliau, harus kita berikan sesuatu yang menggembirakan beliau. Tidak ada yang beliau gembira seperti kalau beliau melihat umatnya mutahabbin, saling cinta mencintai, mutasamihin, saling baul menggaul, saling memberi, mau menerima nasihat dan mau diberi nasihat, mau membantu, mau menerima, mau semuanya sebagai ayat yang kita baca tadi adalah simbol bahwa seluruh pengikut Rasulullah dari mulai yang hidup bersama beliau sampai hari kiamat, siapa yang mengikuti Rasulullah harus ruhama bainahum, harus saling rahmat di antara. Kalau belum ruhama, kita belum menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita bisa berbeda, tapi tegurlah cara berbeda dengan cara yang baik. Jangan melukai hati orang lain, karena itu akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi hadirin semuanya, dan mudah-mudahan Allah enggak memisahkan kita dengan Rasulullah. Dalam kehidupan ini kita tidak mau berpisah dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan Rasulullah ingin menampakkan wajah suci beliau ketika kita menghadapi sakaratil maut. Detik-detik yang bisa kita menjadi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita ingin melihat wajah tampan itu supaya kita memperoleh husnul khatimah, dan agar Allah kelak mengizinkan kita akan menatap wajah Rasulullah. Untuk semua kita berkata di hadapan beliau, ya wajihan indallah, ishfa' lana indallah, ya wajihan indallah, ishfa' lana indallah, ya wajihan indallah, ishfa' lana indallah. Wahai yang memiliki kedudukan di sisi Allah, berilah kami syafaat, dan akhirnya kita akan masuk surga bersama manusia yang pertama mengetuk dan masuk pintu surga. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.